Halo Sobat Maya, kembali lagi ke series maraton saham IPO. Nah, di video kali ini kita akan membahas tentang saham IPO VOG. Jadi PT Multi Garam Utama atau VOG ini didirikan pada tahun 2019 dan bergerak sebagai perusahaan holding yang saat ini memiliki 5 entitas anak dan juga 5 investee company. Nah, untuk listnya bisa Sobat Maya lihat di sini. Lalu untuk entitas anaknya sendiri, mereka ini ada mainnya di footwear, lalu juga ada home care, terus ada kayak hand sanitizer, sabun, sampo. Lalu juga ada penyedia portal web dan penjualan kosmetik. Sementara untuk konsultasi manajemen saat ini belum beroperasi. Nah, kita nggak akan terlalu bahas ya untuk produk-produk dari VOG ini. Tapi kita lebih membahas tentang siapa sih yang ada di baliknya VOG. Nah, untuk para pemegang saham dari VOG ini lumayan banyak ya Sobat Maya. Ya, karena ini masih tergolong startup ya menurut saya ya. Dia aja baru didirikan di tahun 2019. Dan kalau misalnya kita lihat dua pemegang saham terbesar yaitu PT Garam Ventura Indonesia dan juga PT Sumber Garam Pratama yang masing-masing memegang sebesar 23,04% kepemilikan saham dan juga 54,12% kepemilikan saham. Yang lumayan menarik di sini adalah ada yang namanya PT Konimax Sinergi Multitech. Nah, jadi ini adalah salah satu anak usaha dari Konimax yang memang fokusnya itu di bidang teknologi. Konimax sendiri belum listing ya di bursanya kita, tapi mereka udah melakukan penyertaan dulu nih di Fork ini Sobat Maya, walaupun memang nggak terlalu besar nominalnya. Menurut saya hal ini menjadi salah satu sentimen positif ya di IPO-nya Fork. Nah, ini adalah para founder dan juga direksi dari Fork. Bisa kita lihat mereka ini muda-muda, dan kalau misalnya Sobat Maya tahu, di sini ada Bong Chandra, ada juga Andika Sutoro Putra. Mereka berdua bisa digolongkan sebagai finfluencer ya, ataupun financial influencer yang dekat banget dengan generasi milenial dan juga Gen Z. Dan hal ini tentunya menjadi salah satu faktor positif dan pendukung banget di IPO-nya VOG. Lalu coba kita lihat kinerja dari VOG ya. Nah, kalau misalnya kita lihat dari sisi pendapatan nih Sobat Maya, selalu meningkat ya dari tahun ke tahun. Dan naiknya ini hampir double. Kalau di 2020 ke tahun 2021 ini lebih dari 3 kali lipat. Sementara dari 2021 ke 2022 ini naik hampir 2 kali lipat. Sementara kalau misalnya kita lihat dari sisi laba bersihnya, laba bersih di tahun 2020 lumayan menarik ya. Net profit marginnya di atas 10%. Tapi di tahun 2021 ini turunnya lumayan signifikan. Tapi di tahun 2022 labanya kembali naik sangat signifikan. Per 31 Maret 2023, labanya masih negatif ya. Tapi seharusnya kalau misalnya di-annualize dengan melihat kinerjanya VOG, harusnya untuk full year-nya di tahun 2023 ini akan positif. Kalau misalnya kita lihat dari sisi pendapatan, bagus ya. Terus meningkat ya dari waktu ke waktu. Cuma untuk dari sisi laba bersihnya, ini masih kurang stabil. Menurut saya hal ini wajar ya, karena dia juga baru berdiri di tahun 2019, belum lama posisinya. Tapi sebaliknya, kalau misalnya kita melihat dari sisi lain, perusahaan kayak Volks ini malah bisa jadi pertumbuhannya itu sangat besar di masa mendatang, Sobat Maya. Karena ya walaupun dia tadi kita lihat ya ada yang di bidang footwear, beauty, home care, tapi dia tuh juga memaksimalkan kemajuan teknologi di penjualannya ataupun bidang usahanya. Jadi bukannya nggak mungkin nantinya pertumbuhan usaha dari Volk ini akan semakin kencang. Lalu kita beralih ke struktur IPO-nya. Jadi dalam IPO ini sebanyak-banyaknya 570 juta lembar saham atau mewakili sebanyak 14,44% dari modal ditempatkan dan di store penuh yang akan ditawarkan kepada masyarakat. Untuk harga penawarannya sendiri itu berkisar antara 100 hingga 105. Sehingga dana yang akan diraup dari IPO ini adalah sebanyak-banyaknya sebesar 59,8 miliar. Lalu bersamaan dengan IPO ini akan diterbitkan juga waran seri 1 dengan rasio 2:1. Lalu nantinya dana IPO tersebut akan digunakan untuk tujuan-tujuan sebagai berikut. Yang pertama adalah sekitar 22,76% akan dilakukan untuk penyetoran modal kepada entitas anak, yaitu Finvok Media Nusantara. Lalu sekitar 19% itu akan digunakan untuk pembayaran jasa kontraktor, yang rinciannya renovasi terhadap unit ruang kantor, pembuatan studio, ruang pertemuan, dan juga pembelian peralatan perlengkapan di dalamnya. Lalu tujuan yang ketiga, sekitar 17,5% akan digunakan untuk pembelian saham PT Untung Selalu Sukses. Lalu sekitar 12,38% ini akan dipinjamkan kepada DGI. Nah, pinjaman ini berupa pinjaman pemegang saham ataupun shareholder loan. Lalu tujuan kelima, sekitar 11,9% ini juga sama ya, dijadikan shareholder loan.
Tujuan yang keenam juga sama, shareholder loan. Lalu tujuan yang ketujuh sekitar 5,1% digunakan untuk pembelian software. Dan terakhir, sekitar 4,82% akan dipergunakan untuk modal kerja. Nah, untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini, menurut saya pribadi nih ya Sobat Maya, kayak kurang oke sih. Walaupun memang Fork ini adalah perusahaan holding, tapi kayaknya untuk tujuan IPO-nya ini masih belum clear ya Sobat Maya. Mau dipakai buat apa? Karena ya langsung dikasih ke anak usahanya. Jadi ibaratnya ya ini mereka kayak media gitu ya. Duitnya dari kita, mereka salurin ke perusahaan anak. Kurang lebih kayak gitu Sobat Maya. Jadi untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya ini sendiri, menurut saya kayak kurang greget ya. Lalu untuk underwriter di IPO-nya Fork ini adalah KGI Sekuritas Indonesia atau dengan kode brokernya HD dan juga Samuel Sekuritas Indonesia dengan kode brokernya IF. Nah, ini saya ambil data di tahun 2023. Kalau IF ini oke ya, belum ada saham yang dikawalnya itu tutup di zona merah di hari pertamanya listing. Sementara kalau HD, nah kalau misalnya kita lihat di sini ya Sobat Maya, BMBL ini kan papan akselerasi. Lalu MEN ini juga papan akselerasi. Dua-duanya ditutup di ARB. Tapi kalau misalnya bukan papan akselerasi, kinerjanya HD lumayan bagus ya. Ini ARA, terus FUTR masih close kuning, DO itu close hijau, dan Jati 2 kali ARA. Nah, sejauh ini HD juga belum pernah ya jadi underwriter tunggal. Jadi di IPO-nya Fork ini pun dia joinan sama IF. Jadi kalau dari sisi track record underwriter-nya menurut saya lumayan oke ya. Karena Fork ini sendiri itu nantinya akan listing di papan pengembangan. Lalu untuk laporan keuangan dari Fork, bisa kita lihat di sini untuk dari sisi aset ini terus meningkat ya dari tahun ke tahun. Sementara kalau dari sisi liabilitasnya sempat meningkat di tahun 2021, tapi di tahun 2022 langsung berkurang pesat ya. Dari sisi ekuitasnya pun terus meningkat dari waktu ke waktu. Dan bagi Sobat Maya yang concern terhadap daftar efek syariah, jika kita lihat dari sisi rasio utang dan juga sektor usahanya, maka Fork ini akan masuk ke dalam daftar efek syariah. Lalu kita beralih ke valuasinya. Nah, ini valuasinya saya ambil di tahun 2022 ya. Jadi untuk earningnya ini saya ambil full year 2022 Sobat Maya. Lalu untuk price-nya di rentang harga IPO-nya di 100 sampai 105. Jadi, jika nantinya Fork ini listing di harga terendahnya, yaitu di harga 100, maka PER-nya itu akan berada di 75,91 kali dan PBV-nya di 3,06 kali. Sementara untuk market cap-nya berada di 394 miliar. Dan jika nantinya Fork ini listing di harga tertingginya, yaitu di harga 105, maka PER-nya akan berada di 79,7 kali dan PBV-nya 3,14 kali. Sementara market cap-nya di 414 miliar. Nah, dari sisi valuasi dari Fork ini sangat mahal ya Sobat Maya. PR-nya gede, kalau PBV-nya ya untuk ukuran saham IPO masih oke lah, tapi PR-nya gede dan di 31 Maret 2023 juga sebenarnya masih merugi ya. Cuma untuk annualize-nya harusnya masih mencatatkan laba. Dan market cap-nya juga gede ya Sobat Maya. Pendapatannya hanya 40 miliar di tahun 2022, tapi market cap-nya 394 miliar. Jadi secara valuasi, Fork ini tergolong mahal. Oke, dari tadi udah banyak hal yang kita bahas, sekarang tiba juga kita ke bagian kesimpulan. Kesimpulan yang pertama, secara bisnis menurut saya pribadi, Fork cukup menarik ya. Walaupun baru berdiri di tahun 2019, namun Fork ini terus membuat peningkatan pendapatan dari tahun ke tahun. Lalu untuk para foundernya pun mostly adalah influencer ya, yang dekat dengan millennials dan juga Gen Z. Hal ini adalah salah satu faktor positif ya di IPO-nya Fork. Pastinya followers mereka ya paling enggak tuh ya aware dengan IPO-nya Fox ini. Dan mungkin akan beli juga Sobat Maya, walaupun mungkin nominalnya nggak banyak. Nah, tapi kita perlu ingat lagi ya bahwa salah satu founder Fox ini juga udah punya 2 perusahaan properti yang udah listing duluan nih di bursanya kita. Dan saat ini harga sahamnya itu cenderung nggak di-maintain ya. Bahkan salah satunya udah bertengger di 50. Nah, semoga aja IPO-nya Fork ini menjadi langkah yang tepat ya untuk memulihkan kepercayaan investor terhadap salah satu foundernya Fork ini. Cuma nggak bisa dipungkiri ya Sobat Maya, 2 perusahaan IPO yang udah listing duluan tadi, itu dalam waktu singkat ya, ataupun dalam momentum jangka pendeknya itu sangat luar biasa. Arahnya berjilid-jilid. Baru kemudian setelah di atas, mungkin distribusi ya, baru dihantam ke bumi. Jadi bagi kita yang ikutan IPO Fox, menurut saya lumayan menarik ya. Karena di 2 pendahulunya pun untuk momentum jangka pendeknya itu menarik.
Cuma bedanya adalah dulu itu belum ada eIPO, Sobat Maya. Sementara sekarang eIPO kayaknya harusnya ya, kayaknya dan harusnya berbeda sama yang dulu pendahulunya. Kesimpulan yang kedua, valuasi dari Fok ini cenderung mahal ya untuk ukuran saham IPO. Untuk tujuan penggunaan dana IPO-nya menurut saya pribadi juga kurang oke. Kayak kurang clear ya Sobat Maya arahnya kemana. Kesimpulan yang ketiga, underwriter dari IPO-nya Fok adalah HD dan juga IF. Nah, HD ini hingga saat ini belum pernah ya menjadi underwriter tunggal. Dan sejauh ini, IPO yang dikawalnya itu cukup bagus, kecuali saham-saham yang listing di papan akselerasi, kayak BMBL dan juga MEN, itu selalu ARB di hari pertamanya listing. Sementara untuk IF, track record-nya dalam mengawal saham IPO tergolong bagus. Di tahun 2023 ini, belum ada saham IPO yang dikawalnya itu tutup di zona merah di hari pertamanya listing. Kesimpulan yang keempat, bersamaan dengan IPO ini, terbit pula waran seri 1 dengan rasio 2:1. Nah, hal ini membuat IPO-nya Fok menjadi lebih menarik ya, karena meminimalisir resiko kerugian yang mungkin terjadi di IPO-nya Fok. Kesimpulan yang terakhir, saya sendiri akan wait and see dulu, tapi cenderung akan ikut nih Sobat Maya. Kalau kita bicara dari sisi fundamental, kayaknya kurang menarik sebenarnya ya. Tapi dari sisi prospek usaha, menurut saya masih ada peluang. Lalu founder-foundernya ini juga lumayan terkenal ya. Jadi harusnya para followernya juga aware dengan adanya IPO Fork ini. Ditambah dengan underwriter-nya yang track record-nya lumayan oke, dan juga ada waran dengan rasio 2:1. Membuat saya melihat IPO-nya Fork ini menarik ya untuk momentum jangka pendek. Ingat sekali lagi momentum jangka pendek Sobat Maya. Karena kalau jangka panjang, itu kalau misalnya seperti dua pendahulunya sih agak serem juga. Jadi, saya akan coba untuk memanfaatkan momentum jangka pendek. Kalau misalnya memang nggak kuat naik, ya langsung di cut loss saja nantinya. Cuma hal ini juga belum pasti ya, masih tentatif. Karena nantinya Fork ini juga kemungkinan akan listing bersamaan dengan IPO lain. Jadi nantinya saya akan lihat juga nih Sobat Maya. Seperti biasa, yang namanya saham, terlebih saham IPO, itu nggak pernah luput ya dari yang namanya resiko. Jadi bagi Sobat Maya yang mau melakukan order saham IPO Fork, pastikan Sobat Maya itu melakukan order sesuai dengan resiko yang siap untuk Sobat Maya tanggung ya. Lebih lengkapnya nanti saya pesan atau enggak, pastinya akan saya share kepada Sobat Maya di tab community ataupun IG saya pada saat masa offering nanti. Nah Sobat Maya, demikianlah video review saham IPO Fork. Semoga aja video ini dapat bermanfaat bagi Sobat Maya semuanya dan dapat menjadi bahan pertimbangan nih. Apakah nantinya Sobat Maya akan membeli saham IPO Fork atau enggak? Nah Sobat Maya, demikianlah video kali ini. Akhir kata, jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, jangan lupa untuk selalu bahagia, dan semoga perjalanan investasi kita selalu cuan bareng-bareng ya. Sampai jumpa di video review saham IPO selanjutnya. Dah!